Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini, Pak Guru akan menyampaikan materi terkait pencak silat. Poin yang pertama yaitu pengertian pencak silat. Pengertian pencak silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Pencak silat adalah olahraga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi. Menurut bahasa, pencak silat terdiri dari dua kata, yaitu pencak dan silat. Pencak adalah permainan tari yang berdasarkan pada kesigapan dan banyak gaya serta bunga pada langkahnya. Sedangkan silat adalah kepandaian menjaga diri dari serangan yang tidak terduga yang berdasar pada sigap dan tangkas, serta memperhatikan tiap gerak dan gerik lawan. Sedangkan pengertian pencak silat menurut IPSI adalah hasil budidaya manusia Indonesia untuk membela dan mempertahankan eksistensi atau kemandirian dan integritas atau kemanunggalan terhadap lingkungan alam dan sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin yang kedua yaitu sejarah daripada pencak silat. Asal mula ilmu bela diri di Nusantara ini kemungkinan berkembang dari keterampilan suku-suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang dengan menggunakan parang, perisai, dan tombak. Silat diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara semenjak abad ke-7 Masehi. Akan tetapi asal mulanya belum dapat ditentukan secara pasti. Pencak silat telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat rumpun Melayu dalam berbagai nama. Di semenanjung Malaysia dan Singapura, silat lebih dikenal dengan nama alirannya, yaitu gayong dan cekak. Di Thailand, pencak silat dikenal dengan nama bersilat, dan di Filipina dikenal dengan nama pasilat. Sejarah silat dikisahkan melalui legenda yang beragam dari satu daerah ke daerah yang lain. Artinya, di setiap daerah memiliki beragam sejarah tentang pencak silat. Silat lalu berkembang dari ilmu bela diri dan seni tari rakyat, menjadi bagian dari pendidikan bela negara untuk menghadapi penjajah asing. Pada tanggal 18 Mei 1948 terbentuklah Ikatan Pencak Silat Indonesia atau yang dikenal dengan nama IPSI. Kini IPSI tercatat sebagai organisasi silat nasional tertua di dunia. Pada tanggal 11 Maret 1980, Persatuan Pencak Silat Antarbangsa Persilat didirikan atas prakarsa Edi M. Nalapraya dari Indonesia yang saat itu menjabat sebagai ketua IPSI. Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Keempat negara itu termasuk Indonesia ditetapkan sebagai pendiri dari persilat. Poin yang ketiga, unsur-unsur yang ada dalam pencak silat. Berikut adalah unsur-unsur dalam pencak silat. Di antaranya, yang pertama ada unsur olahraga, kemudian unsur kesenian, kemudian unsur bela diri, kemudian unsur pendidikan mental kerohanian, serta unsur persaudaraan menuju persatuan.
Poin yang keempat adalah tujuan dari pencaksilat. Sebagai wadah bagi generasi yang mempunyai hobi olahraga, khususnya bela diri, untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua yaitu membentuk masyarakat berjiwa sehat, berpikir cerdas, serta berprestasi. Tujuan yang ketiga, membentuk dan mendidik kader-kader bangsa agar memiliki sikap kesatria, berani membela kebenaran dan keadilan, disiplin yang tinggi, serta tanggung jawab lahir maupun batin. Tujuan yang berikutnya yaitu untuk mendidik generasi muda agar tidak terjerumus pergaulan bebas, penggunaan obat-obatan terlarang. Tujuan yang berikutnya yaitu untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat agar lebih memahami dan menghayati langsung hakikat dan manfaat olahraga pencaksilat sebagai kebutuhan hidup. Poin yang kelima, manfaat dari pencaksilat. Tidak dapat kita pungkiri lagi, semua jenis olahraga tentu memiliki banyak manfaat. Manfaat olahraga pencaksilat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah manfaat sebagai aspek olahraga. Kemudian manfaat yang kedua yaitu sebagai aspek kesehatan. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu membangkitkan nilai atau rasa percaya diri. Yang keempat, membina sportivitas dan berjiwa kesatria, serta manfaat yang terakhir sebagai sarana pendidikan dan melatih psikologi. Poin yang keenam, macam-macam teknik dalam pencaksilat. Yang pertama yaitu sikap kuda-kuda. Sikap kuda-kuda adalah sikap dasar dengan posisi kaki tertentu sebagai dasar tumpuan untuk melakukan sikap dan gerakan bela serang. Teknik yang kedua yaitu sikap pasang. Sikap pasang adalah suatu sikap siaga untuk melakukan pembelaan atau serangan yang berpola dan dilakukan pada awal serta akhir rangkaian gerakan. Teknik yang ketiga yaitu sikap tangkisan. Sikap tangkisan adalah suatu gerakan untuk menangkis serangan lawan. Dalam tangkisan ada tangkisan atas, belah tengah, silang atas, tangkisan luar, dan tangkisan bawah. Teknik yang keempat yaitu hindaran. Hindaran adalah suatu gerakan untuk menghindar dari gerakan lawan atau dari serangan lawan. Teknik yang kelima yaitu pukulan. Pengertian pukulan dalam pencaksilat adalah serangan yang dilakukan menggunakan tangan kosong sebagai komponennya. Teknik yang keenam yaitu tendangan. Tendangan merupakan teknik dan taktik serangan yang dipergunakan untuk jarak jangkau jauh dan sedang dengan mempergunakan tungkai sebagai komponen penyerangannya. Poin yang keenam, istilah-istilah dalam pencaksilat. Istilah yang pertama yaitu ada kuda-kuda. Kuda-kuda adalah posisi menapak kaki untuk memperkukuh posisi tubuh. Kuda-kuda yang kuat dan kukuh penting untuk mempertahankan posisi tubuh agar tidak mudah dijatuhkan. Kuda-kuda juga penting untuk menahan dorongan atau menjadi dasar titik tolak serangan, yaitu tendangan atau pukulan. Istilah yang kedua yaitu sikap dan gerak. Sikap dan gerak
dalam pencak silat adalah sistem yang terdiri atas sikap atau posisi dan gerak-gerik atau pergerakan. Ketika seorang pesilat bergerak ketika bertarung, sikap dan gerakannya berubah mengikuti perubahan posisi lawan secara berkelanjutan. Segera setelah menemukan kelemahan pertahanan lawan, maka pesilat akan mencoba mengalahkan lawan dengan sesuatu serangan yang cepat. Istilah yang ketiga yaitu kembangan. Kembangan adalah gerakan tangan dan sikap tubuh yang dilakukan sambil memperhatikan, mewaspadai gerak-gerik musuh, sekaligus mengintai celah pertahanan musuh. Kembangan utama biasanya dilakukan pada awal laga dan dapat bersifat mengantisipasi serangan atau mengelabuhi musuh. Seringkali gerakan kembangan silat menyerupai tarian atau dalam Ainpo Sunda menyerupai ngibing atau berjoget. Kembangan adalah salah satu bagian penilaian utama dalam seni pencak silat yang mengutamakan keindahan gerak. Istilah yang keempat yaitu buah. Dalam pencak silat memiliki macam yang banyak dari teknik pertahanan dan menyerang. Secara tradisional, istilah teknik ini dapat disamakan dengan buah. Pesilat biasanya menggunakan tangan, siku, lengan, kaki, lutut, dan telapak kaki dalam serangan. Teknik umum termasuk tendangan, pukulan, sandungan, sapuan, mengunci, melempar, menahan, mematahkan tulang sendi, dan lain-lain. Istilah yang berikutnya yaitu jurus. Dalam pencak silat, berlatih menggunakan jurus. Jurus ialah rangkaian gerakan dasar untuk tubuh bagian atas dan bawah yang digunakan sebagai panduan untuk menguasai penggunaan teknik-teknik lanjutan dalam pencak silat atau buah saat dilakukan untuk berlatih secara tunggal maupun berpasangan. Penggunaan langkah atau gerakan kecil tubuh mengajarkan penggunaan pengaturan kaki. Saat digabungkan itulah dasar pasan atau aliran seluruh tubuh. Istilah yang berikutnya yaitu sapuan dan guntingan. Sapuan dan guntingan adalah salah satu jenis buah atau teknik untuk menjatuhkan musuh dengan menyerang kuda-kuda musuh, yakni menendang dengan menyapu atau menjepit atau menggunting kaki musuh sehingga musuh kehilangan keseimbangan dan jatuh. Istilah yang berikutnya yaitu langkah. Ciri khas dari silat adalah penggunaan langkah. Langkah ini penting di dalam permainan silat yang baik dan benar. Ada beberapa pola langkah yang dikenali. Contohnya yaitu langkah 3 dan langkah 4. Istilah yang berikutnya yaitu kuncian. Kuncian adalah teknik untuk melumpuhkan lawan agar tidak berdaya, tidak dapat bergerak, atau untuk melucuti senjata musuh. Kuncian melibatkan gerakan menghindar, tipuan, dan gerakan cepat yang biasanya mengincar pergelangan tangan, leher, dagu, atau bahu musuh. Demikian materi terkait pencak silat. Semoga bermanfaat. Pak Guru cukupkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.